Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Muzaki di mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi engine. Untuk itu mari kita simak sama-sama video pembelajaran hari ini dengan suasana serius tapi santai. Klasifikasi engine. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa berdasarkan klasifikasi engine di ruang bakarnya, maka dibagi menjadi dua, yaitu mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine dan mesin pembakaran luar atau external combustion engine. Internal combustion engine ini apa? Yaitu adalah mesin bahan bakar atau mesin kalor di mana pembakaran suatu bahan bakar terjadi dengan suatu oksidator di dalam ruang bakar yang merupakan bagian dari rangkaian sebuah sistem kerja. Sedangkan untuk external combustion engine ini yaitu sebuah mesin panas di mana medan kerjanya yang terkandung di dalamnya dipanaskan dengan pembakaran di sumber eksternal di luarnya melalui dinding-dinding mesin atau penukar panas. Cairan kemudian dengan mengembang dan bekerja pada mekanisme mesin menghasilkan gerakan dan kerja yang dapat digunakan. Ini klasifikasi engine berdasarkan tempat ruang bakarnya. Kemudian di model-model engine, kita lihat beberapa banyaknya model engine. Ada single, ada twin, triple, ada line 4, strike 5, ada V5, ada V6, V8. Maksudnya apa? Semakin sedikit jumlah silinder yang ada pada sebuah mesin, maka semakin besar suara mesin tersebut dan semakin tinggi getaran yang dihasilkan, serta semakin berkurang RPM tertinggi yang dapat dicapai mesin tersebut. Sedangkan semakin banyak jumlah silinder yang ada pada sebuah mesin, maka semakin halus dan merdu suara mesin tersebut, serta semakin bertambah RPM tertinggi yang dapat dihasilkan oleh mesin tersebut. Semakin bertambah RPM-nya, kemudian getaran pun akan berkurang seiring dengan peningkatan jumlah silinder. Oke, lanjut ke mesin line 1 silinder. Mesin ini digunakan pada sepeda motor. Karakter mesin 1 silinder ini yang paling khas yaitu suaranya yang besar dan bising serta memiliki torsi yang besar pada putaran rendah. Motor yang menggunakan konfigurasi mesin 1 silinder ini memiliki torsi besar dan bobot yang ringan, seperti halnya supermoto dan cross. Kelebihannya apa? Kelebihannya pertama memiliki bobot yang ringan, biaya perawatannya murah, dan memiliki torsi yang besar pada putaran bawah. Kekurangannya apa? Memiliki RPM yang rendah, getaran tinggi seiring naiknya RPM, top speednya terbatas karena RPM-nya dan tenaganya berkurang. Oke, selanjutnya mesin inline 2 silinder. Maksud 2 silinder ini adanya 2 silinder dan 2 piston dalam satu engine, di mana desain silindernya akan segaris. Mesin ini menghasilkan torsi hampir sama dengan mesin 1 silinder, namun masih memiliki bobot yang dikategorikan ringan. Biasanya memiliki kapasitas sekitar 250 cc, sedangkan suara yang dihasilkan dari mesin ini ya tidak begitu didengar seperti
suara mesin Ninja 350R atau Yamaha R25. Nah, kelebihannya apa mesin inline 2 cylinder ini? Top speed dan tenaganya yang bagus dibandingkan yang silinder, torsinya merata di setiap putaran. Kekurangannya apa? Kekurangannya perawatannya lebih mahal daripada mesin 1 silinder dan torsi yang dihasilkan kurang pada RPM rendah. Yang ketiga kekurangannya apa? Memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan mesin inline 1 silinder. Kemudian mesin inline 3 silinder. Mesin 3 silinder ini adalah sebuah mesin 3 silinder yang terpasang sejajar. Kebanyakan mesin 3 silinder segaris memakai sudut putaran sebesar 120 derajat sehingga putarannya seimbang. Meskipun mesin 3 silinder ini bisa mengimbangi satu sama lain, tetapi pembakaran tetap menimbulkan getaran. Karena apa? Karena tidak ada silinder lawan untuk mengimbangi seperti pada mesin 6 silinder, 4 silinder, 2 silinder. Kelebihannya apa? Inline 3 silinder ini torsinya besar pada putaran bawah, kemudian lebih irit bahan bakar daripada inline 4 silinder. Kekurangannya apa? Getarannya lebih kuat dari inline 2 silinder. Dan kekurangannya juga kurangnya torsi pada putaran atas. Selanjutnya biayanya tentu sudah dikategorikan mahal. Kemudian klasifikasi engine, ada mesin inline 4 silinder. Untuk mesin inline 4 silinder memiliki bakaran tiap 180 derajat per 2 gerakan piston. Karena pembakaran berada di tiap 180 derajat, maka tidak ada jeda pengapian. Setiap piston terdorong sampai posisi TMB. Karena ledakan ruang bakar, maka saat ini juga terjadi ledakan pada ruang bakar lainnya. Kelebihannya apa? Memiliki putaran mesin yang tinggi, sangat bertenaga, ini getaran. Suara rongan mesin juga tidak memekakan. Kemudian kekurangannya, ya bobotnya tentu lebih berat, memakan tempat yang luas, bahan bakarnya juga boros dibandingkan 1 silinder, 2 silinder. Kemudian torsinya kurang pada putaran bawah. Biayanya tergolong mahal. Selanjutnya ada 5 silinder. Mesin ini memiliki 5 silinder dan juga 5 piston. Seperti hanya engine yang sebelumnya. Silinder yang banyak membuat bobot mesin semakin berat, serta membuat mesin tersebut makin panjang. Jika penambahan silinder pada bilangan ganjil seperti 5 silinder, maka getarannya akan terasa lebih kuat daripada putaran tertentu daripada 6 silinder atau 4 silinder. Oke. Kemudian ada mesin V 2 silinder dengan 45 derajat. Mesin ini mesin 2 silinder pembakaran dalam di mana silindernya disusun pada konfigurasi V dengan sudut antara silinder bervariasi, ada mulai 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 70 derajat. Setiap sudutnya mempengaruhi getaran pada mesin tersebut. Ini salah satu mesin dengan 2 silinder 45 derajat. Kemudian ada mesin V2 silinder 75 derajat dan mesin V silinder 90 derajat. Keuntungannya apa? Berat rendah, beratnya tergolong rendah, kemudian kesederhanaan torsinya tinggi dan mampu memberikan RPM yang baik. Ya, mempunyai kelemahan juga. Kelemahannya tenaga dan top speednya kurang pada putaran atas, serta getarannya tinggi pada sudut 45 dan 60 derajat. Nah, ini tergolong bobotnya ringan.
memiliki juga suara yang khas. Oke, selanjutnya ada mesin V4 silinder dengan 60 derajat, kemudian mesin W dan mesin double V. Dan mesin V4 silinder ini memiliki torsi tinggi tetapi memiliki kelemahan juga pada tenaga dan top speed-nya. Jika mesin tersebut ditambahkan 2 buah silinder lagi dan menjadi V4 silinder, maka torsi tenaga top speed dan total mesin menjadi melimpah, seperti halnya Ducati pada MotoGP yang dikendari Stoner dan Honda yang dikendari Marc Marquez serta Dani Pedrosa. Kelebihan mesin V4 silinder ini, getarannya semakin halus pada sudut 90 derajat, torsi tenaganya melimpah, mesinnya sangat responsif, kemudian kekurangan mesinnya, biaya perawatannya tergolong lebih mahal, kemudian bahan bakarnya juga tergolong boros dan memiliki bobot yang berat. Oke, kita ke mesin W. Mesin W adalah sebuah konfigurasi mesin dari mesin pembakaran dalam. Cabang silindernya membentuk huruf V, maka dikatakan mesin W. Sama seperti mesin V yang cabang silindernya membentuk huruf V. Sampai saat ini ada 3 macam implementasi berbeda dari mesin W, yaitu 3 cabang silinder, 4 cabang silinder, dan 2 cabang silinder dengan 2 crankshaft. Oke. Keuntungan dari mesin konfigurasi VV atau double V ini, untuk membedakannya dengan desain asli mesin W yang memakai 3 cabang silinder. Keuntungannya mesin ini, mesin double V ini ringkas, meskipun jumlah silindernya banyak, tetapi dimensinya cukup kompak lah. Sedangkan kekurangannya berada pada desain yang rumit dan part yang lumayan mahal. Nah, kita ke mesin flat 4 silinder. Kemudian ada mesin Wankel. Oke, kita bahas masalah mesin flat 4 silinder atau biasa juga dengan mesin boxer. Adalah sebuah konfigurasi mesin pembakaran dalam yang pistonnya bergerak secara horizontal. Ini mesin flat nih. Memiliki 1 crankshaft dan silindernya diletakkan di sisi kiri dan kanan membentuk sudut 180 derajat. Konsep mesin ini sendiri ditemukan oleh ahli teknik Jerman pada 1896. Kemudian kekurangan mesin ini adalah pada kedua kepala silinder yang menonjol di kedua sisi mesin, ya, sehingga jarak corneringnya berkurang dan jauh lebih rentan terhadap kerusakan. Kelebihannya apa Pak? Kelebihannya mesin flat 4 silinder ini memiliki titik gravitasi yang rendah, kemudian memiliki getaran yang sangat halus dari mesin inline dan V. Konstruksi mesinnya seimbang, memiliki torsi yang bagus. Oke, kita ke mesin Wankel. Atau mesin Wankel ini kita sering juga dengar dengan masalah mesin rotari. Adalah sebuah mesin hasil inovasi dari seorang ahli mesin Jerman yang bernama Felix Wankel pada 1924. Di mana saat itu mesin rotari dikerjakan pada sebuah laboratorium kecil di Jerman. Ya, kalau kita sering buka tablet, maka kita akan sering melihat mobil Mazda. Mesin rotari merupakan satu mesin yang unik karena bentuk ruang bakarnya tidak berbentuk silinder. Nah, mesin ini merupakan mesin yang efisien dalam bentuk, serta memiliki tenaga dan torsi yang besar, tetapi memiliki efek samping bergolong boros, bahan bakar, dan emisi gas buangnya cukup tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk masalah klasifikasi engine. Apabila ada pertanyaan bisa dipertanyakan di Google Classroom atau di WhatsApp. Oke, tetap jaga kesehatan dan jaga sholat waktu berjamaah agar kita senantiasa sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.